lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wali murabbi ruhina waliman ajazana wali ulama'ina wali muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Sulamu Taufik al-alim al-alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi Asy-Syafi'i rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tebu ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wali jami usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat susan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis summa ila bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin kathah lan barokah rizkine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin Kitab Sulamu Taufik setiap hari Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kausar Indra Kepombas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan ngaji Senin yang kemarin,
halaman 48 baris yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa min ma'asil yadaini lan setengahe saking pira-pira maksiate tangan loro iku at-tatfifu ngurangi utawa berbuat curang fil kaili ing dalem takaran wal wasni lan ing dalem timbangan wadzar'i lan ing dalem ukuran. Para hadirin ingkang minulya, kemarin kita tuntaskan tentang macam-macam maksiat mulut. Sekarang bab baru menerangkan tentang beberapa maksiatnya dua tangan. Maksiatnya dua tangan. Apa yang pertama? Yaitu perbuatan at-tatfif. Tatfif itu perbuatan yang mengurangi takaran, perbuatan yang mengurangi timbangan, perbuatan yang mengurangi ukuran. Ini adalah maksiat, berdosa dan haram. Perbuatan ini pasti mengapa dikatakan berdosa, bermaksiat, sebab panjenengan lek dodolan nopo mawon niku lek ngurangi timbangan, ngurangi ukuran, ngurangi takaran utawa ngurangi kualitas, enggak sesuai dengan apa yang diperlihatkan, itu pasti merugikan orang lain. Lalu sesuatu yang merugikan orang lain berarti berdosa. Ini dikelompokkan perbuatan yang curang. Perbuatan curang akhirnya menjadi maksiat. Maksiat itu berdosa. Sesuatu yang berdosa dan maksiat itu hukumnya haram. Oke? Hukumnya haram. Kalau sudah berdosa, maka pasti bolak-balik kulo mengatakan lek ono gandengan dosa pasti ono azab. Nggih. Perbuatan yang mengandung maksiat, perbuatan yang menimbulkan dosa niku menimbulkan azab. Dan rata-rata orang-orang yang melakukan perbuatan curang, ya termasuk di dalam jual beli, itu akan memberikan kehinaan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Le ono wong dodolan curang ketok sugih tapi curang niku istidraj, dilulu kali Gusti Allah, dikai nikmat sing gede, dodolane laris tapi curang, tapi sugih, maka itu adalah hati-hati. Kalau tidak sadar, tidak tobat, maka itu akan menimbulkan kehinaan dirinya. Nanti sebelum meninggal dunia pasti energi negatif yang dikeluarkan selama hidupnya akan cair sebelum dia meninggal dunia. Ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong adalah termasuk seorang ulama besar, Ibnu Rus. Ibnu Rus mengatakan perbuatan manusia ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik ini akan ditabung dalam tabungan energi positif, sedangkan perbuatan jelek atau buruk atau maksiat juga ditabung di dalam tabungan rekening negatif. Ada pahala yang kita dapatkan di akhirat, ada hukuman yang kita dapatkan di dunia. Termasuk kata beliau ngeten, sebelum kita meninggal dunia, tabungan energi positif dan tabungan energi negatif
akan cair sebelum kita meninggal dunia. Untuk pahala tetap dihitung di hari kiamat, tetapi energi di dunia akan cair sebelum kita meninggal dunia. Sampai tingali Pak, ini fakta, nggih. Fakta. Banyak orang-orang ketika mau meninggal wonten mawon, nggih. Itu kata beliau Ibnu Rus adalah bentuk cair dari tabungan rekening kehidupannya, baik tabungan rekening positif dan tabungan rekening negatif. Mana banyak antara positif dan negatif tergantung dari amal-amal yang dilakukan selama di dunia. Jadi perbuatan curang termasuk yang melakukan itu menabung ke rekening negatifnya, semakin besar saldonya semakin besar, maka nilai terakhir saldo negatifnya itu akan cair sebelum dia meninggal dunia. Hati-hati Pak. Makanya kata guru saya, dimanapun kamu berada, jangan tinggalkan tempat itu sebelum kamu membuat kebaikan-kebaikan. Sebab yang kamu tinggalkan apapun tempatnya akan menjadi saksi fi yaumil kiamah. Para hadirin rahimakumullah, Allah dawuh mengancam orang-orang yang berbuat curang, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran dan mengurangi takaran. Itu diancam oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin. Celaka besar bagi orang-orang yang berbuat curang. Siapa al-mutaffifin? Allah dawuh, alladzi idza talu 'alan nasi yastaufun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta lebih, mereka minta dipenuhi, mereka minta lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, apabila mereka menakar untuk orang lain maka dikurangi. Niki perbuatan mutaffifin. Singkatnya ngeten, panjenengan ketika memberi atau menjual pada orang lain, timbangannya dicilikno, diaboti. Ketika sampeyan menjual, ketika menerima, timbangannya digedekno, cek oleh akeh. Tapi ketika sampeyan menjual, timbangannya dicilikno utawa diaboti. Ikut perbuatan curang al-mutaffifin. Sampai Allah dawuh, celaka, wail. Orang-orang yang melakukan ini, wail itu napa? Wail itu adalah nama lembah di dalam neraka jahanam yang paling dasar, namanya lembah wail atau neraka wail, bagian dari neraka jahanam. Jadi wail itu termasuk keterangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang wafat tahun 687 Masehi di Taif. Beliau dawuh, neraka wail itu adalah neraka yang panasnya jika gunung-gunung di dunia dimasukkan ke neraka wail maka cair gunung-gunung itu saking panasnya. Dan yang kedua, neraka wail itu adalah neraka yang paling dasar dan itu tempat pembuangan nanah-nanahnya penghuni neraka yang ditempatkan di neraka wail. Jadi hati-hati Pak, jual beli harus hati-hati, tidak boleh mengurangi dan juga ketika menerima tidak boleh menambah-nambah. Itu adalah pelakunya dikatakan mutaffifin. Sebab
Perilaku curang mutafif niku spesial sebab disebut langsung kali Gusti Allah dan Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin, maka celakalah. Wel itu ancaman neraka wel bagi orang-orang yang berbuat curang. Okay. Maka jika kita bisnis, berdagang atau jual beli, maka tidak boleh berbuat curang. Sebab kalau berbuat curang niku kata Imam Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran, dalam kitab Mukasyafatul Qulub beliau dawuh, orang-orang yang berbuat curang di dalam pekerjaan, di dalam bisnis jual beli, maka termasuk adalah jual beli fasik. Jual beli fasik. Fasik niku napa? Fasik itu adalah perbuatan dosa, ya, perbuatan dilaknat oleh Allah, perbuatan yang melanggar janji terhadap Allah, perbuatan yang jauh dari hidayah, rahmat dan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Iki kula baleni, perbuatan al-mutaffifin ada dua. Nggih. Siji, lek nerimo, lek kulaan iku njaluk akeh. Tapi lek dodol dikurangi timbangane. Niki perbuatan mutaffifin. Nggih. Niki wonten riwayat ngeten, ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih, niki asbabun nuzul al-mutaffifin. Diriwayatkan zaman Nabi niku wonten penduduk Madinah sing sugih, namine Abu Juhainah, sugih Pak. Tetapi sugih beliau, kayaknya beliau itu masyhur, terkenal mengurangi ukuran, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Nggih. Ngoten. Lek kulaan nang wong, kulaan njaluk ditambah-tambahnya, timbangane digedhekno oleh akeh. Tapi lek dodol timbangane dicilikno utawa diaboti, cek ketok antep. Niku ndak boleh. Akhirnya Nabi menegur. Jadi uang sing curang nok dagang jual beli itu ditegur langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang jual beli, siapapun yang berdagang, kalau balik ini nggih, kesalahan teknis, teh manis. Kalau balik ini, lek jual beli, berdagang atau bisnis, ketika sampeyan mau berbuat curang, maka ingatlah ada orang Madinah, Abu Juhainah, ditegur langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin berbuat curang, maka seolah-olah Nabi menegur kita di depan kita, seolah-olah. Jadi harus hati-hati. Para hadirin rahimakumullah, ya. Niku kisah dari Abu Juhainah. Sapa sing berbuat curang di dalam dagangan, di dalam jual beli dan bisnis, rata-rata ada termasuk orang-orang tamak,
orang-orang rakus di dalam berdagang, dan itu diancam kali Allah. Sing ngancam niki Gusti Allah. Wailul lil mutaffifin, maka wail itu menjadi ancaman bagi orang-orang berbuat curang di dalam berdagang. Para hadirin rahimakumullah, makanya kita tidak boleh berbuat curang, dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha berbuat kejujuran dan tidak merugikan orang lain di dalam berdagang dan sebagainya. Allah dawuh, uful kaila, sempurnakanlah timbangan. Uful kaila, sempurnakan takaran. Uful kaila, sempurnakan ukuran. Wala takunu minal khosirin, dan jangan engkau menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Niki perintahe Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dawuh malih, Pak, wazinu bil qistosil mustaqim, dan timbanglah barang-barang daganganmu bil qistosil mustaqim, dengan timbangan yang lurus dan jujur. Niki dawuh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, nggih, ten mriku wonten lafat wailun, wailul lil mutaffifin, ada kata wailun. Nah, di dalam maknanya, dalam kitab tafsir Jalalain karangannya Al-Imam As-Suyuti Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1505 Masehi di Kairo, Mesir, dan Imam Jaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1459 Masehi di Mesir, niku dawuh, kalimat wail di depan ayat itu adalah ancaman langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap ancaman itu pasti mengandung azab. Dan wail itu, kata beliau, adalah nama sebuah lembah jurang di dalam neraka jahanam. Jadi jangan sampai kita menjadi kelompok-kelompok al-mutaffifin, orang-orang yang berbuat curang, ya. Karena itu termasuk kerugian besar baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin rahimakumullah, mengapa perbuatan mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, dan juga mengurangi takaran kualitas itu sangat merugikan hak-hak orang lain, dan juga termasuk perbuatan yang menipu orang lain. Siapa yang menipu orang lain, maka hakikatnya dia menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita dicatat oleh Allah sebagai kelompok mutaffifin, orang-orang yang curang, orang-orang yang menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Kanjeng Nabi dawuh, orang-orang itu akan dicatat sebagai orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disimpan durhakanya di dalam kitab Sijjin. Kitab Sijjin. Napa niku kitab Sijjin? Kitab Sijjin itu adalah kitabnya orang-orang kafir dan juga perbuatan setan yang terkutuk. Nauzubillah min dzalik. Berarti wong curang, ngurangi timbangan dan sebagainya, amalan dosanya dicatat di dalam kitab Sijjin, dikelompokkan dosa-dosanya orang kafir dan juga dosa-dosanya setan-setan dan jin-jin yang terkutuk. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Dan juga ada riwayat lain
dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang mendustakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipastikan orang seperti itu oleh Kanjeng Nabi dimasukkan di dalam neraka jahanam, dan dikatakan oleh malaikat neraka, inilah azab yang dahulu engkau lakukan, engkau dustakan di dunia. Saat ini pertanyaannya, apakah setiap orang muslim masuk surga? Apakah setiap orang muslim masuk surga? Ini menjawab bagi kelompok-kelompok sebelah yang sering mengancam neraka terhadap kelompok-kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Ini juga peringatan bagi orang-orang yang selalu menganggap benar pendapatnya, membid'ahkan orang lain, menyesatkan amalan orang lain, dan kita sering dituduh, divonis kelompok yang masuk neraka. Kita jawab, Pak, kalau mereka pakai hadis sahih, kita juga pakai hadis sahih. Kenapa hadis sahih? Intinya setiap orang muslim yang di hatinya masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijamin masuk surga. Cuma perbedaannya suwe gae digodhog nang neraka. Ngoten tok. Nggih. Jadi setiap orang muslim pasti masuk surga, tetapi digodhog sik nang njero neraka sesuai dengan amalan dan dosa-dosanya. Napa dawuh Kanjeng Nabi niki riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Riwayat sahih Imam Bukhari Muslim rahimahumallah. Napa dawuh Kanjeng Nabi, kullu ummati, saben-saben umatku, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Sak bid'ahnya tujuan mereka, tetap Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke surga. Lek ono tujuan kita dituduh sesat, dituduh masuk neraka, maka mereka mengingkari terhadap hadis sahih yang ini, Pak. Buat apa mengaku paling ahli hadis, paling ahli sunnah dengan hadis-hadis itu saja, tetapi ternyata juga mereka mengingkari hadis sahih yang lain. Berarti apa? Mereka mengaku ahlu sunnah, tapi kita juga bisa mengatakan mereka juga ahlu ingkarus sunnah. Ya tegas, Pak. Mosok amalan titik neraka, amalan titik neraka, kaya gak iso mlebu suwarga. Nabi dawuh kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba, kejaba wong sing enggan. Sinten wong sing enggan? Sahabat tanglet dumateng Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapakah orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Nabi dawuh man ata'ani dakhalal jannah, sapane wong sing taat dumateng ingsun dakhalal jannah, maka masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang maksiat kepadaku, durhaka kepadaku, faqad aba, maka mereka termasuk golongan yang enggan masuk surga. Jadi ukurannya adalah man ata'ani, sapane wong sing taat dumateng aku Kanjeng Nabi begitu, maka dakhalal jannah. Niki Pak, jok kuwatir setiap umat Kanjeng Nabi akan masuk surga, cuma dengan catatan dosa-dosa digodhog sik resik nok jero neraka.
Tuh, sinten umat Kanjeng Nabi yang terakhir dikeluarkan dari neraka? Dan sinten umat Kanjeng Nabi yang masuk terakhir dalam surga? Diceritakan oleh para sahabat, dialah Abu Juhainah, yang curang berdagang, yang curang berbisnis, yang curang dalam pekerjaannya, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, dan mengurangi ukuran di dalam jual beli. Niki para hadirin rahimakumullah, lek ana wong dalil, awakmu masuk neraka bid'ah, ya sampeyan jawab, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk surga. Lah wong titik neraka, titik neraka, kaya neraka dhewe. Niki Pak, nggih, tergantung amal-amal kita, tergantung ketaatan kita. Intinya adalah selama masih ada setitik iman yang percaya kepada Allah dalam hati seorang hamba, maka satu saat orang itu akan dientaskan dalam api neraka dan digiring masuk surga. Nggih. Niki cuma masalahnya satu hari di dunia itu sama dengan 1000 tahun di akhirat. Makane lek ana wong disiksa neraka 40 tahun padha karo nek neraka dunia 400.000 tahun. Ayo. Niki Pak. Jadi hati-hati nggih. Para hadirin rahimakumullah, wonten peringatan nggih, makna mutaffifin, ngurangi timbangan, kecurangan itu tidak hanya di dunia jual beli, tidak hanya di dunia jual beli. Dan kitab tafsir, ya, tafsir Al-Quran Al-Jami' li Ahkamil Quran, karangannya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, sing wafat tahun 1273 Masehi di Spanyol. Niku dawuh, al-mutaffifin tidak hanya untuk orang jual beli berbuat curang, tapi juga untuk orang-orang yang bekerja di dalam mencari nafkah. Nggih. Di praktek kecurangan termasuk mutaffifin, nggih, termasuk mutaffifin. Nah niki, lah beliau mengatakan mereka tidak suka orang lain mendapatkan perlakuan yang sama dengan dirinya. Niki kata Imam Qurtubi termasuk perbuatan al-mutaffifin. Nggih, watah Pak, macem-macem mutaffifin niku, nggih. Contoh ngeten. Wonten namine Imam Muammar bin Ali Al-Baghdadi rahimahullah, sing wafat tahun 1113 Masehi di Baghdad. Niku dawuh, nggih, ayat ini wailul lil mutaffifin, kata beliau, juga peringatan keras bagi orang-orang pegawai pemerintah, bagi orang-orang pegawai yang bekerja, orang-orang yang bekerja ingin honornya utuh, ingin gajinya utuh, tetapi dia datang terlambat, tidak sesuai dengan kontrak kerjanya, dan pulang dulu tapi minta gaji utuh. Beliau mengatakan termasuk perbuatan al-mutaffifin, orang yang curang di dalam pekerjaannya. Niki para hadirin rahimakumullah, dikatakan wailul lil mutaffifin. Beliau mengatakan ngeten Pak, nggih, dan kitab beliau, yajibu ala kullu mu'adzafin wa amilin, wajib bagi para pegawai, para pekerja, ayastaghallal waqta, untuk menepati waktu bekerja, al-mukhassasa, yang telah ditentukan, lil amali, untuk bekerja, fil amal ladzi khussisa lahu, pekerjaan yang telah khusus diberikan untuknya, harus dikerjakan, yajibu, hukumnya wajib, hukumnya wajib. Wala yastaghallul waqta, barang siapa tidak boleh, ya,
au syai'an minhu, menggunakan waktu itu atau sebagian fi maslahatil khassah, untuk kepentingan pribadi, nyambut gawe HP-an, nyambut gawe turu, nyambut gawe mulai sik, itu termasuk nopo? Termasuk wala mislahata ghairihi, tidak maslahah bagi orang lain. Okay. Kemudian beliau mengatakan juga dalam kitabnya li'anna waqtal amali, okay, sebab jam kerja, okay, li'anna waqtal amali, sebab jam kerja itu laisa milkan limuwaddzifi, bukan milik pekerja. Li'anna waqtal amali laisa milkan lil muwadzifi wal amili, sebab jam kerja niku bukan milik pegawai atau pekerja, bal li salihil amal ladzi akhadal ajra fi muqabilihi. Akan tetapi jam kerja itu sesungguhnya untuk dan kembali kepada kepentingan pekerja, ia mengambil upahnya sesuai yang dikerjakannya. Ini adalah pesan ulama abad 11 Masehi yang lampau. Maka beliau mengatakan wa kama annal insana yarghabu fi akhdi ajrihi kamilan, wala yuhibbu ayyabkhasa minhu syai'un, dan sebagaimana seseorang ingin mengambil upahnya, ono wong kepingin joko upah sempurna, upah utuh, tidak kurang, dan tidak senang ia dikurangi bagiannya, ya sedikit pun. Kata beliau fa'alaihi alla yabkhasa syai'an waqtil amali yasrifuhu fi ghairi salihil amali. Beliau mengatakan maka hendaklah dia tidak mengurangi sedikit pun dari jam kerjanya untuk yang bukan kepentingan pekerjaannya. Artinya kalau ada orang yang curang di dalam pekerjaannya, kurang di dalam jam kerjanya, berbuat salah dan curang dalam pekerjaannya, kemudian meminta upah yang utuh, maka beliau mengatakan termasuk kelompok al-mutaffifin, orang yang berbuat curang dan mengurangi timbangan, mengurangi jam kerja, mengurangi waktu bekerja. Beliau mengatakan wa qad dzammallahu al-mutaffifin, dan teman-teman mereka berbuat kecurangan sebagaimana ayat al-mutaffifin. Paham nggih? Banyak ya. Kalau ngaji kitab niku Pak, medeni Pak. Kalau mboten pantun, medeni. Sebab terkait pekerjaan, terkait apapun, terutama PNS niku wah ancamannya luar biasa, nggih. Beliau mengatakan juga dalam kitabnya Imam Muammar bin Ali al-Baghdadi rahimahullah, sesungguhnya kontrak kerja, kata beliau, ulama abad 11 loh nggih, sesungguhnya kontrak kerja bukan dia dengan pihak lain, tetapi hakikatnya kontrak kerja dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki kontrak kerja, nggih. Mangkane dodolan, nyambut gawe dan sebagainya, mari kita jadikan sarana untuk pengabdian dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita lakukan dengan seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya, dan bersyukur dengan adanya pekerjaan tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang menerima bagian dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Nggih. Telas. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad